Cobaan bunuh diri itu sampai 3 kali. Pertama, kali? ya 3 kali. Pertama saya minum Molto atau softener, saya minum itu. Suara setiap hari untuk mengajak saya bunuh diri itu sangat sering terdengar. Ya dia yang nyesel dong, kalau dia putus dengan saya berarti dia yang rugi. Kenapa saya harus menangisi orang yang tidak berguna di hidup saya? Halo guys, kembali lagi bersama dengan kami dalam program Ngobrol Yuk. Sudah hadir bersama dengan saya di sini, Elisa dan Gina. Kita akan membahas satu topik yang seru di saat ini, satu pembahasan ngobrol-ngobrol santai. Bagaimana menurut Kak Gina dengan fenomena hari-hari ini yang terjadi di generasi muda, berbicara tentang kesehatan mental atau lebih dikenal tentunya mental health? Oke, jadi saya juga dulu ya waktu zaman kuliah pernah mengalami yang namanya gangguan dalam kesehatan mental. Apa sih gangguan dalam kesehatan mental? Banyak orang berpikir hidupnya baik-baik saja. Sekalipun dia hidup, dia melakukan aktivitas, dia tidak menyadari bahwa mentalnya atau kejiwaannya sedang terganggu. Contohnya adalah keinginan pengen bunuh diri. Nah itu kan biasanya fenomena itu terjadi di anak muda. Ya, benar banget. Bahkan hari-hari ini banyak kasus orang bunuh diri di kalangan generasi muda. Nah apakah saya tidak pernah mengalaminya? Nah dulu saya pernah mengalami. Bahkan sampai percobaan bunuh diri itu sampai 3 kali. Pertama, ya 3 kali. Pertama saya minum Molto atau softener, saya minum itu waktu itu di kamar kos saya. Terus yang kedua saya minum obat-obatan yang dosisnya banyak, minum 1 kali. Dan yang ketiga itu saya mau menjatuhkan diri dari atas jembatan. Jadi apakah pernah mengalami gangguan mental seperti itu? Ya pernah. Ya ketika saya mau mencoba bunuh diri, nggak tahu kenapa itu gagal terus. Dan apa alasan kenapa saya pengen bunuh diri? Nah yang pertama, waktu itu saya putus cinta dengan satu orang pria yang waktu itu jadi pacar saya. Kami menjalin hubungan 3 tahunan seperti itu, dan saya pikir dia adalah jodoh saya yang akan menikahi saya. Tapi ujung dari hubungan kami waktu saya kuliah itu, dia ternyata memutuskan untuk tunangan dengan orang yang lain. Nah otomatis saya waktu itu yang lagi sayang-sayangnya ya kan merasa dihianati, merasa ditinggalkan. Stres lah waktu itu, dan akhirnya ya sudah saya coba minum softener, saya coba minum obat-obatan, dilarikan ke rumah sakit oleh teman-teman dan lain-lain. Pokoknya intinya saya juga mengalami seperti itu. Dan yang kedua, alasan kenapa pengen bunuh diri waktu itu, seingat saya tidak punya pergaulan yang sehat ya. Jadi teman-teman saya Toksik. Iya tidak ada yang mengajak saya untuk benar-benar ke arah yang baik. Benar-benar ayo ke gereja atau apa. Jadi saya sudah, seingat saya satu tahunan saya nggak ke gereja waktu itu. Jadi benar-benar saya itu mengalami yang namanya kehilangan arah tujuan dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saya waktu itu lagi benci-bencinya sama Tuhan. Saya benci sama Tuhan karena sejak kecil saya mengalami pelecehan seksual. Dan itu saya sudah sering ngomong di mana-mana kejadian itu, dan itu membuat saya kecewa dengan Tuhan. Saya nggak pengen ke gereja, saya nggak pengen beraktivitas selayaknya manusia biasa. Jadi dulu kalau saya ketemu orang itu saya bisa pengen bunuh orang itu, apalagi laki-laki ya. Jadi banyak hal yang membuat alasan demi alasan dalam pikiran saya, ayo kamu bunuh dirimu aja, kamu jatuhkan dirimu aja di bawah jembatan dan lain-lain. Jadi suara setiap hari untuk mengajak saya bunuh diri itu sangat sering terdengar, dengan latar belakang kejadian-kejadian yang saya rasa kok Tuhan tidak baik gitu loh. Kok Tuhan tidak menolong saya waktu saya dilecehkan. Kok Tuhan tidak menolong saya ketika pacar yang saya sayang dia memilih orang lain. Jadi
itulah yang membuat saya rasa frustasi dalam jiwa saya dan kesehatan mental saya terganggu sampai pernah saya nggak masuk kuliah 3 bulanan, nggak masuk kampus lagi, cuman mengurung diri di kamar. Mengurung diri di kamar, menangisi orang itu, dan hari ini saya merasa melihat ke belakang itu saya merasa wow, bodoh banget saya. Mungkin hari ini saya bisa bersyukur bisa tidak jadi bunuh diri ya. Saya bersyukur, waduh, seandainya saya bunuh diri cuma hal yang sia-sia, cuma karena orang itu, cuma karena kejadian itu, aduh betapa bodohnya saya memutuskan itu gitu loh. Dan saya bersyukur ada di titik ini, dan saya juga bersyukur pernah melewati itu sehingga saya tahu bahwa generasi muda sekarang ini juga banyak yang sedang mengalami mungkin putus cinta, dan mereka dengan secepat mungkin bisa memutuskan bunuh diri ya, itu bisa jadi. Seperti yang pernah kejadian ya, saya ada khotbah di satu tempat, anak youth-nya tiba-tiba mendatangi saya selesai ibadah. Dan dia ngomong ke saya, "Ce, saya minta dong didoakan." Dan saya tanya ke dia, "Kamu mau didoakan dalam hal apa?" Saya tanya, "Kamu pengen bunuh diri ya hari-hari ini?" Dan spontan anak muda itu langsung bilang gini ke saya, "Iya, siapa sih Ce yang nggak pengen bunuh diri hari-hari ini?" Saya kaget dong. Setelah selesai ibadah itu, saya pulang rumah sambil saya nangis merenungkan, Tuhan, ternyata masih banyak orang-orang generasi, bukan masih banyak lagi. Ini sudah di mana-mana terjadi. Kalau kita lihat di daerah-daerah mana, kadang bahkan ada yang live Facebook, dia bunuh diri sambil live. Wah, itu kan gila. Itu kan tidak masuk akal ya sekarang itu generasi itu. Kayak ketika ditanya alasannya apa sih, kebanyakan alasan bunuh dirinya apa? Sesimpel karena dibully. Sesimpel karena orang tua tidak kasih uang, karena putus cinta. Padahal kalau kita mau berpikir dengan sehat, akal pikir kita yang sehat, selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, selama kita belum mati, ya memang kita akan mengalami tantangan. Kita akan mengalami yang namanya banyak cobaan dalam hidup ini. Jadi masalah putus cinta harusnya itu jadi masalah yang biasa aja lah. Orang kalau putus cinta gugur satu pasti tumbuh banyak. Istilahnya kalau kamu putus dengan satu orang, ya biasa aja, nggak perlu gimana-gimana karena masih banyak orang di dunia ini. Ya, betul. Masih banyak lelaki di dunia ini yang lebih terbaik dari yang kemarin. Mati satu tumbuh 1000. Ya, intinya itu kalau pemikiran kita sehat. Kalau mental kita sehat, kita kan berpikir, ya dia yang nyesel dong. Kalau dia putus dengan saya berarti dia yang rugi. Kenapa saya harus menangisi orang yang tidak berguna di hidup saya? Intinya kesehatan mental itu adalah dimulai dari pikiran kita dulu. Kalau pikiran kita sudah membawa kita ke arah yang seperti saya bilang tadi, bunuh diri, itu cepat-cepat kamu ubah pikiranmu, cepat-cepat kamu bilang, aku tidak mau berpikir seperti itu. Karena di firman Tuhan sendiri berkata, pikirkanlah semua yang baik, pikirkanlah semua yang benar, semua yang indah, semua yang patut dipuji, pikirkan semua itu. Ketika pikiranmu memaksa kamu untuk memikirkan bunuh diri atau memikirkan sudah masa depanmu sudah habis, dia sudah dapat cewek lain atau cowok lain, kamu tidak pantas hidup. Nah, biasanya suara-suara itu akan muncul sih di pikiran. Itulah that's why hari-hari ini kita melihat banyak orang bunuh diri seperti itu. Kak, tips dan trik atau saran bagi generasi muda hari-hari ini agar supaya mereka bagaimana untuk tetap kesehatan mental mereka untuk bisa tetap terus bertahan dan mereka tetap terus bisa percaya kepada Tuhan, itu seperti apa, Kak? Kak boleh sedikit? Ya, berdasarkan kisah saya sendiri, kita nggak bisa begini, keadaan apapun bisa mendatangi kita. Contohnya seperti yang saya alami. Keadaan tiba-tiba saya putus cinta, keadaan tiba-tiba saya dilecehkan, keadaan yang buruk pokoknya itu bisa mendatangi kita. Dan kita nggak bisa
gini, kita nggak bisa, oh saya hanya pilih keadaan baik untuk datangi saya, enggak. Kadang juga keadaan buruk seperti itu diizinkan Tuhan, bukan berarti saya bilang itu dari Tuhan, enggak. Tapi kejadian-kejadian itu seiring yang kita alami itu bisa saja terjadi di hidup kita. Jadi kita nggak bisa, oh saya hanya memilih keadaan yang baik terjadi. Apalagi sekarang banyak anak broken home ya. Banyak anak-anak yang menjadi korban dari orang tua, kekerasan secara fisik maupun kata-kata, itu sangat-sangat banyak. Saya melayani banyak anak muda yang cerita bahwa mereka sering dikutuk secara kata-kata oleh orang tuanya, dan itu bisa mengganggu, bahkan sangat mengganggu kesehatanmu. Tapi tips dari saya, ya hidupmu kamu yang tentukan. Keadaan boleh tidak baik, tapi pikiranmu harus terus baik. Kamu harus berpikir begini, oke, masa laluku tidak akan membuat saya berhenti di sini. Jadi masa lalu, keadaan itu boleh buruk, tetapi saya memutuskan masa depanku adalah bersama Tuhan. Bukan dari keadaanku. Masa depanku seperti kata Tuhan. Tuhan kan berkata, masa depanmu kalau bersama Tuhan penuh dengan harapan. Adalah masa depan yang indah. Tuhan merancangkan selalu rancangan yang indah. Ya otomatis kalau kamu dari masa mudamu kamu belajar mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu bergerak, bekerja bukan berdasarkan keadaan baik atau tidak baik. Tuhan bekerja dalam segala situasi mendatangkan kebaikan. Bahkan situasi burukmu seperti yang saya alami. Kejadian saya mau bunuh diri, kejadian saya dilecehkan. Hari ini diubah menjadi sebuah kebaikan. Kebaikannya apa sih dari pengalaman itu? Ya saya bisa kesaksian, saya bisa konseling orang yang mau bunuh diri, saya bisa katakan kepada mereka yang sedang dilecehkan atau sudah mengalami pelecehan, saya bisa katakan, ayo kamu bisa menjadi kesaksian, ayo kamu keluar dari jerat masa lalumu yang buruk, karena bersama Tuhan masa depan kita sekali lagi penuh dengan harapan. Oke guys, itulah ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Kak Gina. Kak Gina sudah banyak sharing tentang perjalanan kehidupan Kak Gina, kesaksian, bagaimana Kak Gina dipulihkan oleh Tuhan, bagaimana Kak Gina bisa berdamai dengan keadaan yang ada hari-hari ini, sehingga tentunya kita melihat bagaimana juga Tuhan pakai Kak Gina untuk menjadi kesaksian, bukan kepadanya orang-orang, tapi kepada generasi-generasi muda, untuk senantiasa sama-sama berbagi dan memulihkan, untuk supaya generasi muda tetap terus bangkit dan tetap terus menerima keadaan dan senantiasa tetap terus berharap kepada Tuhan. Oke, guys, sampai jumpa di ngobrol santai selanjutnya. Terima kasih. God bless you. God bless you.